Iya, bulan Mei belum berakhir, tapi polisi telah menangkap lebih dari 1.000 warga asing. Kejahatan yang dilakukan mereka cukup beragam, mulai dari pelanggaran peruntukan izin tinggal hingga kejahatan dunia maya. Nah, maka yang menjadi tanda tanya adalah mengapa orang asing leluasa mencengkeram tanah air dengan kejahatan mereka. Lalu apa solusi untuk mengakhiri aksi kejahatan warga asing? Hal inilah yang akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah di studio, Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, ada Bapak Herianto. Selamat siang Pak Herianto. Selamat Dan juga siang. ada kriminolog Universitas Indonesia, ada Mbak Anggi Aulina Harhab. Selamat siang Mbak Anggi. Selamat siang. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengapa warga negara asing ini kok suka melanggar hukum di negara orang lain gitu ya, khususnya di Indonesia, kita akan simak dulu informasi berikut ini. Penggerebekan Senin 25 Mei, polisi menangkap 31 warga asing dari beberapa hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebuah rumah mewah di Jalan Kemang Dalam 1D, nomor 15A, menjadi lokasi mereka menjalankan aksi penipuan dan pemerasan. Di rumah itu ditemukan sejumlah barang bukti seperti puluhan telepon, voice recorder, dan perangkat komputer. Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan puluhan warga Tiongkok dan Taiwan sehari sebelumnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penangkapan 29 warga asing di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan terdiri dari 17 orang pria dan 12 orang wanita warga negara Tiongkok dan Taiwan. Diduga kuat mereka melakukan tindak kejahatan penipuan dan pemerasan. Polisi menemukan bilik-bilik tempat para pelaku melakukan aktivitas komunikasi dengan korbannya yang kebanyakan berasal dari Tiongkok. Polisi juga menemukan beberapa paket narkoba yang diduga dikonsumsi oleh para warga asing ini. Dan ini bukan kejahatan yang sederhana karena ini adalah sebuah kejahatan yang bersifat organized crime, dikelola oleh beberapa kelompok orang dan memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu. Mereka sebagian pelaku adalah orang-orang yang direkrut untuk bekerja di negara lain dengan dalih untuk bekerja menjual atau sales-sales tertentu. Namun faktanya mereka diberi SOP untuk berkata apa, bicara apa yang bersifat persuasif maupun pemaksaan agar para korbannya di negara lain tersebut mentransfer uang sejumlah tertentu ke rekening tertentu dan kemudian dimanfaatkan oleh para kepala atau koordinator mereka. Masih di bulan Mei, Polda Metro Jaya menahan 33 warga negara Tiongkok di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Mereka diduga terlibat penipuan via online. 5 hari berselang, kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara menangkap 30 warga negara asing asal Tiongkok yang melanggar peruntukan visa. Jika dihitung-hitung dalam kurun waktu Januari hingga April 2015, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi 5.205 warga negara asing dan membawa 33 kasus pelanggaran keimigrasian ke ranah pro justisia. Selanjutnya, pada April hingga Mei 2015, Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring 1.069 warga negara asing yang menyalahi aturan keimigrasian. Tim Liputan, Berita 1. Iya, kita langsung saja menyapa narasumber kita ini yang tadi sudah melihat paket berita yang sudah kita sampaikan. Jadi tahun lalu saja sudah lebih dari 5.000 warga negara asing dideportasi ya Pak ya, karena kedapatan mereka menggunakan visa turis ya, kemudian tapi mereka tinggal lebih lama ya, dan kemudian tahun ini sampai dengan bulan Mei ini sudah lebih dari 1.000 warga negara asing yang ditangkap. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka ini? Apakah langsung dideportasi seperti kasus-kasus sebelumnya? Apakah mereka kemudian akan dipidana sesuai dengan undang-undang keimigrasian? Terima kasih ya. Sebelum kita melihat daripada kasus-kasus yang kita dapati akhir-akhir ini, sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwasanya tugas utama daripada Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu merupakan suatu hal ihwal masuknya orang lalu lintas orang ya keluar dan masuk wilayah Indonesia serta pengawasan orang asing dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Itu menjadi ada beberapa hakikat di dalam itu. Yang pertama adalah lalu lintas,
Kedua, bagaimana pengawasan terhadap keberadaan maupun aktivitas daripada orang asing. Ketiga, ikut menjaga dalam tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia. Terkait dengan itu, imigrasi berkomitmen pada tahun 2015 ini mencanangkan adalah tahun penegakan hukum. Makanya dari tahun 2015 diperintahkan seluruh kantor-kantor imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing serta aktivitas yang dilakukan orang asing. Baru-baru ini imigrasi di bulan Mei tanggal 4 sampai dengan 7 melakukan suatu pengawasan serentak yang kita namakan dengan Sandi Bumi Pura Wira Wibawa. Itu telah menghasilkan 1069 warga negara asing yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian. Jadi kita lihat bahwasanya kalau mungkin publik mengatakan bahwasanya banyak sekali warga negara asing yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian. Tentunya ini karena semangat daripada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melihat pelanggaran-pelanggaran ini. Baik. Nah Pak Eri, tapi kalau kita mengacu pada pasal 119 Undang-Undang Keimigrasian kan ada pidana penjara ya, paling lama 5 tahun, pidana penjara juga 500 juta rupiah. Nah ini di antara ribuan begitu banyak nih prestasi dari imigrasi itu, yang ingin saya tanyakan kemudian berapa banyak di antara itu yang kemudian dikenakan hukuman maksimal Pak? Biar jerah gitu loh Pak. Jadi begini, memang kita berupaya untuk bagaimana warga negara asing ini mempunyai efek jerah melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Jadi selama ini memang kantor-kantor imigrasi mungkin ada keterbatasan-keterbatasan, mungkin dalam hal sumber daya manusia, mungkin dalam hal keahlian atau apa segala. Ini sekarang ditingkatkan bagaimana untuk meningkatkan dalam hal melakukan suatu tindakan itu tidak hanya kepada tindakan administrasi keimigrasian saja, tapi diarahkan kepada suatu tindakan ke arah pro justisia. Tentunya kita arahkan kepada tindakan membawa ke pengadilan. Jadi ini beberapa memang dari tahun lalu saja kita sudah dapat meningkatkan, semua kantor imigrasi kita lihat sudah berperan sekarang untuk melakukan suatu ke arah tindakan pidana keimigrasian. Tentunya ini kita bisa lihat karena di dalam undang-undang keimigrasian selain dari ada beberapa yaitu pelanggaran-pelanggaran keimigrasian bisa dilakukan suatu tindakan administratif yaitu yang kita kenal dengan tindakan deportasi. Nah, itu tentunya kalau tindakan deportasi tentunya dilanjutkan dengan mencantumkan nama orang asing tersebut di dalam daftar penangkalan sehingga nanti dia tidak bisa masuk kembali. Begitu juga ada tindakan secara profesional, mohon maaf, tindakan secara pro justisial. Ya, pro justisial tadi inilah selama ini mungkin ya, petugas-petugas kita dalam hal penyidikan ini ditingkatkan edukasinya untuk menjadi penyidik-penyidik yang handal di Direktorat Jenderal Imigrasi. Tapi kalau yang 1000 ini, apa yang kata kepada mereka? Apakah mereka langsung dipukul rata semua harus diajukan ke tadi tindakan pro justisia atau kemudian mereka langsung dideportasi seperti kasus sebelumnya? Jadi kasus-kasus ini seperti ada yang hasil serentak kemarin, itu masing-masing kantor imigrasi sudah mendalaminya. Ada sebagian yang dilakukan suatu tindakan administratif keimigrasian dan juga ada yang dilakukan suatu tindakan justisial. Tentunya ini kan tadi saya sudah katakan bahwasanya tidak semua pelanggaran dilakukan merupakan suatu tindakan pidana. Jadi ada beberapa. Setelah didalamin mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian tentunya diarahkan kepada suatu tindakan pro justisia, tentunya nanti dibawa ke pengadilan. Saya ke Mbak Anggi, kalau kita mengacu pada angka-angka kan ada ribuan ya setahun gitu. Kalau menurut Anda kenapa sih yang membuat warga negara asing kok kalau mengacu pada angka ini kok kayaknya nggak jera gitu, bahkan memilih Indonesia sebagai tempat untuk melakukan
kejahatan gitu. Iya, Anda jadi gimana? tadi seperti Bapak udah menjelaskan ya bahwa kita harus memilah dulu nih, ini permasalahannya permasalahan administratif atau permasalahan tindak pidana begitu. Nah itu juga harus dikategorikan. Saya rasa ribuan sampai ribuan ini adalah masalah-masalah yang tidak hanya yang tidak melulu berkaitan soal masalah pidana. Nah tapi memang akhir-akhir ini kita perlu lebih mewaspadai bahwa banyak kegiatan atau aktivitas pidana yang dilakukan juga oleh warga negara asing. Nah untuk itu tentu saja tidak bisa kita membebankan ini semua kepada petugas keimigrasian, karena keimigrasian sesuai dengan tupoksi itu kan mendata yang mereka yang masuk dan mereka yang sudah berada di wilayah Indonesia yang tinggal di sini yang kemungkinan melakukan penyimpangan itu harus dideteksi tidak hanya dari imigrasi tapi juga dari lingkungannya, dari hukumnya, dari kepolisiannya ya, dari sosialnya dan bagaimana pengawasan secara keseluruhan gitu. Artinya kalau sudah masuk ranah pidana ini lebih kompleks lagi permasalahannya. Nah, saya ingin bilang bahwa kita bicara tentang jenis-jenis kejahatan ya yang sekarang sedang marak dilakukan oleh pelaku warga negara asing di Indonesia. Yang bisa saya baca itu tipe kejahatan yang dilakukan warga negara asing ini sebetulnya bisa bermacam-macam ya. Tapi paling tidak 3 deh yang paling sekarang sedang banyak menjadi kasus, yaitu kejahatan cyber ya, kejahatan siber. Yang kedua adalah yang terkait dengan sindikat narkoba dan yang ketiga adalah yang terkait dengan human trafficking atau perdagangan manusia. Tapi yang 2 kasus terakhir ini kan terkait dengan kejahatan cyber ya. Nah itu yang sebetulnya menjadi perlu diwaspadai dan menjadi pertanyaan dan dorongan besar untuk pihak kepolisian untuk bisa mengungkap ini. Karena kejahatan cyber itu seperti tadi juga sudah dibilang bukan kejahatan yang sederhana. Bahkan terkadang kejahatan ini kita namakan sebagai transnational crime atau kejahatan lintas negara di mana pengawasannya tentu tidak bisa kita bebankan pada keimigrasian semata begitu. Kalau sekarang yang menurut pengamatan Mbak yang sudah melakukan pengawasan siapa saja dan apakah itu dirasakan sudah cukup gitu di luar imigrasi? Ya tentu saja kita harus lihat yang pertama tentu saja dari keimigrasian begitu ya untuk pengawasan masuknya warga negara asing ke Indonesia. Tapi kalau mereka sudah berada di dalam wilayah Indonesia tinggal dan beraktivitas dan melakukan kegiatan tentu ada peran-peran yang lain, peran kepolisian, peran lingkungan, peran penegakan hukum itu juga sudah harus main. Paling tidak ada 3 modus yang biasa digunakan oleh warga negara asing untuk melakukan tindak kriminal. Yang pertama adalah jangan salah ya, jangan dikira hanya mereka yang lama tinggal di Indonesia saja yang melakukan kejahatan, tidak. Bahkan mereka yang mematuhi administratif belum tentu juga tidak melakukan tindak pidana pada masa selama di Indonesia. Ada kasus di Bali ya kalau kita mau melihat itu warga negara Bulgaria itu melakukan tindak kejahatan pada masa visa kunjungan liburan begitu. Nah itu jadi yang modus pertama adalah mereka mengambil kesempatan pada masa visa liburan berlaku ya, visa wisata. Turis ya. Visa turis kan bisa terbatas ya hanya 60 hari, tapi kejahatan cyber tidak membutuhkan waktu lama kok gitu kan. Nah itu terjadi di Bali. Yang kedua adalah mereka yang memang sudah bisa masuk tapi tidak keluar lagi atau overstay ya begitu. Nah itu nanti pengawasannya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sebutnya people smuggling ya, dia masuk melalui daerah-daerah pelabuhan ke Indonesia. Tapi kita harus bedakan juga tidak semuanya punya skill kejahatan cyber. Hanya tertentu saja yang memiliki kejahatan cyber begitu. Mbak Anggi, tapi kenapa saya masih ingin tahu kenapa motif dari para pelaku baik ini kejahatan administrasi maupun pelaku tindak pidana ini mereka memilih Indonesia gitu sebagai salah satu tempatnya. Apakah ada sistem yang belum berjalan dengan baik atau mereka yang justru semakin pintar untuk mengelabui sistem itu atau seperti apa sebetulnya kalau menurut Mbak? Ya, jadi kalau logika mendasar dari mengapa seseorang melakukan kejahatan adalah kesempatan, opportunity ya, kesempatan untuk melakukan kejahatan itu sendiri dan jenis kejahatan juga. Seperti saya bilang tadi, mereka masuk ke Indonesia dengan visa yang mungkin resmi begitu. Tapi begitu di dalam ada tidak yang mengawasi ya, mengawasi kegiatan mereka sehari-hari. Kita lihat WNA Tiongkok itu mereka dapat menyewa satu rumah selama berbulan-bulan lamanya tanpa kemudian ada yang menaruh curiga. Artinya apa? Lingkungan tidak aware kan dengan itu. Makanya saya bilang kejahatan lintas negara yang dilakukan WNA itu tidak bisa hanya permasalah keimigrasian atau polisi saja. Nah, jadi mereka bisa menyewa dengan mudah, mereka punya skills, mereka tidak butuh ruang yang besar ya untuk melakukan kejahatan cyber. Potensi untuk korban-korbannya juga banyak. Misalkan tempat-tempat wisata seperti di Bali, itu kan korbannya bisa banyak. Dan kejahatan cyber yang seperti saya bilang ini juga jenisnya kan bermacam-macam. Nah, itu juga harus dilihat. Artinya kesempatannya ada, kesempatan melakukan
mudah, pengawasan sekeliling juga tidak terlalu ketat terhadap mereka, begitu. Jadi mereka bisa dengan mudah melakukan tindakan. Jadi intinya pengawasan ya. Tapi ini kan termasuk ranahnya Dirjen juga ya berarti ya pengawasan ya Pak ya. Ya, tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda dulu.